Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Parenta dengan NPMC 1C019075. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 6 dari akuntansi keuangan lanjutan pertama, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak terkait dengan aset tetap. Masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau bab 5 itu kan kemarin berhubungan dengan persediaan, penjualan, dan pemberian jasa. Nah, sekarang itu kita memasuki transaksi yang berkaitan dengan aset tetap yang melibatkan antara entitas induk dengan entitas anak. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi hulu atau hilir? Kemudian untuk bab 6 ini di samping dengan pembagiannya transaksi hulu dan hilir, itu ada juga pembagian yang mana aset tetap ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, jadi nanti pengelompokannya itu kita bicara tentang penjualan yang tidak disusutkan terlebih dahulu. Misalnya itu tanah. Nah, jadi hanya pengantar saja. Ketika dua perusahaan itu bergabung jadi suatu kesatuan entitas, maka antar mereka itu akan terjadi transaksi, baik itu transaksi hulu ataupun transaksi hilir. Salah satu dari transaksi penjualan aset tetap yang di dalam PSAK nomor 16 itu akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Bisa juga untuk menghasilkan barang, yaitu mesin produksi. Dari buku ini ada contoh transaksi penjualan, tapi bukan antara induk dan anak, tapi anak dengan anak. Oke, kemudian kita lihat dampak pada entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, bagi perusahaan induk itu ketika menjual aset tetapnya kepada anak itu disebut dengan disposal aset atau penghentian aset tetap. Nah, penghentian aset tetap itu bisa karena dijual, bisa juga karena dihentikan penggunaannya, dan bisa juga karena ditukar dengan pihak lain. Nah, maka di dalam pencatatan kita itu aset itu dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak itu membeli aset dari induk, maka itu disebut dengan memperoleh aset tetap. Maka dari sisi pencatatan, perusahaan yang memiliki aset tetap itu akan ada keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini, beda kayak persediaan yang sebelumnya. Kalau persediaan kan kita tinggal kurangkan dengan penjualan dengan harga perolehan. Nah, tapi kalau penjualan aset tetap ini, keuntungan atau kerugian itu dengan harga itu akan kita hitung dengan menghitung selisih atau membandingkan dengan harga jual dengan harga yang tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nah, harga buku itu dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurang dengan akumulasi penyusutan. Dan untuk akumulasi penyusutan itu sendiri dihitung dari akumulasi dari semua beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Nah, kalau lebih tinggi harga penjualan daripada harga buku, itu artinya kita memperoleh keuntungan. Nah, dan kalau sebaliknya itu kita memperoleh kerugian. Nah, nanti perusahaan induk itu akan membuat jurnal untuk kerugian atau keuntungan ini. Kemudian waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, dia juga akan menangguhkan pencatatan keuntungan atau kerugian di dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang lanjut di sini ada contoh dari 6.1, ada 3 peristiwa atau 3 skenario.
Di sini ada PT Palapa yang memiliki 100% saham dari PT Samudra. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan peristiwa jual beli antara PTP dan PTS. Peristiwa pertama itu PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Lalu yang kedua itu PTP menjual tanah kepada PTS dengan harga 1 miliar. Dan peristiwa ketiga itu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi seharga 1,2 miliar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika PTP menjual tanah tersebut atau aset tersebut kepada PTS, ia memperoleh keuntungan 100 juta. Dari penjualan yang 1 miliar itu tadi, kita kurangkan dengan 900 juta yang ia peroleh dari non-afiliasi sebelumnya. Dan untuk PTS sendiri yang ia jual tanah tadi kepada perusahaan non-afiliasi itu memperoleh keuntungan sebesar 200 juta. Jadi total keuntungan dari transaksi ini itu ada 300 juta. Lalu bagaimanakah pencatatan hal yang harus dibuat oleh PTP dan jurnal penyesuaiannya jika pada skenario pertama itu seluruh peristiwa terjadi pada 2015. Nah, untuk di skenario pertama itu maka kita mencatat keuntungan dari penjualan tanah yang ada di dalam PTP atau yang ada dalam akun PTP itu sebesar 100 juta dan untuk PTS itu 200 juta. Dan untuk sebelum konsolidasi itu kita catat 300 juta dan juga untuk konsolidasiannya juga kita catat sebesar 300 juta. Untuk skenario ketiga itu PTP P1 dan P2 yang terjadi 2015 sedangkan P3 atau peristiwa ketiga itu terjadi di 2016. Maka kita akan mencatat bagian laba atas entitas anak itu yang kita debitkan sebesar 100 juta pada investasi anak sebesar 100 juta. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP itu belum terrealisasi. Maka kita akan melakukan pencatatan penangguhan atas keuntungan tersebut pada akun keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta dan tanah kita kreditkan itu 100 juta. Di sini ada juga dampak jurnal eliminasi dari skenario kedua. Untuk tanah itu PTS 1 miliar dan PTP juga sebesar 100 juta. Nah, kalau PTP itu keuntungannya 100 juta, kalau PTS itu tanahnya itu harganya dengan sebesar 1 miliar. Dan kita juga akan mempengaruhi eliminasi, kita terbitkan itu tanah sebesar 100 juta dan keuntungan yang tadi kita eliminasikan sebesar 100 juta. Lanjut ke skenario ketiga atau peristiwa ketiga, yang mana peristiwa ketiga ini terjadi di 2015, sedangkan di P1, peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu terjadi di 2016. Nah, pada periode sebelumnya itu kan PTP mengakui keuntungan atas penjualan PTS sebesar 100 juta. Maka keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Maka keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2015. Nah, sehingga PTP harus melakukan pencatatan untuk mengakui keuntungan. Jadi mencatat investasi pada entitas anak itu kita debitkan 100 juta, pada bagian laba atas entitas anak 100 juta juga. Nah, keuntungan tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi yang berjalan sehingga keuntungan yang akan disajikan dalam laporan keuangan itu perlu dibuat investasi pada entitas anak 100 juta dan keuntungan dari penjualan tanah itu 100 juta. Dan untuk dampak dari eliminasi di sini bisa kita lihat di skenario ketiga atau peristiwa ketiga itu PTS memperoleh keuntungan penjualan 200 juta dan sebelum konsolidasi 200 juta dan melakukan eliminasi sebesar 100 juta. Lanjut di sini kita bisa lihat neraca saldo, contoh dari transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Di situ ada contohnya di tabel 6.3, contoh dari neraca saldo per 31 Desember 2015. Dan untuk informasi tambahan itu
PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% dari 75% saham dari PT Andalas pada 1 Januari dan nilai bukunya itu sebesar 900 juta dan nilai wajar kepentingan dan pengendali itu sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Lalu yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Lalu yang ketiga, dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli PT Nusantara itu seharga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh oleh PT Nusantara pada harga 120 juta. Sehingga PT Nusantara mengakui keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 30 juta. Lalu yang keempat, sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Lalu bagaimana pencatatannya? Sini kita bisa lihat bahwa PT Nusantara itu mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 1 Januari, ia mencatat adanya investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan mengeluarkan kas sebesar 900 juta. Lalu untuk yang 31 Desember 2015, itu juga ia mencatat investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Nah, selama 2015 itu terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan tanah PT Nusantara kepada PT Andalas itu sebesar 150 juta dan memperoleh keuntungan 30 juta. Maka PT Nusantara tersebut harus menangguhkan keuntungan tersebut dengan melakukan pencatatan, yaitu menerbitkan bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta, lalu mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta. Setelah kita membuat pencatatan, itu kita langsung buat perhitungan untuk eliminasi. Setelah kita melakukan eliminasi, kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian bahwa ada dari nilai saldo saham biasa itu kita ambil dari nilai saldo awal dari neraca saldo sebelumnya. Lalu untuk prosedur pencatatan dari konsolidasian pada tahun kedua itu pada tahun 2016 PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan atau di luar penghasilan anak itu sebesar 750 juta dan mengutamakan pembagian dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas itu melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, tanah yang diperoleh oleh PT Nusantara itu masih digunakan oleh PT Andalas. Lalu untuk pencatatannya dari transaksi di tahun kedua ini, pada tanggal 31 Desember 2016 itu kita menerbitkan akun investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 dan menerbitkan bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 187.000. Dan untuk yang 31 Desember satu lagi, itu kita mencatat akun adanya penambahan kas sebesar 75 juta pada investasi pada PT Andalas 75 juta. Nah, tanah yang dibeli pada PT Andalas dari PT Nusantara pada tahun 2015 itu tidak dijual di tahun 2016. Sehingga keuntungan yang belum terrealisasi itu tidak perlu melakukan pencatatan tambahan yang perlu dibuat. Sama kayak tadi, setelah kita melakukan pencatatan, kita melakukan perhitungan untuk eliminasi. Setelah melakukan eliminasi, kita masukkan lagi ke dalam kertas kerja konsolidasian. Oke, ini ada yang selanjutnya tanah dijual pada tahun 2016, yang mana PT Andalas menjual tanah yang diperoleh PT Nusantara seharga 170 juta, dan atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 270 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungannya 30 juta tadi telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan investasi pada PT Andalas itu sebesar 30 juta dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 30 juta. Lalu kita melakukan perhitungan untuk jurnal eliminasi.
Oke, selanjutnya kita ada transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, dari ini kita oke, di sini ada, prosedur, konsolidasian halaman pertama untuk pencatatan PT Nusantara 2015. Nah, PT Nusantara itu mencatat investasinya pada PT Andalas dengan menggunakan ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 itu mencatat investasi sebesar 900 juta dan mengeluarkan kas sebesar 900 juta. Dan untuk 31 Desember juga mencatat investasi pada PT Andalas 165 juta dan bagian laba atas PT Andalas bertambah sebesar 165 juta. Dan untuk 31 Desember lagi kita akan mencatat adanya penerimaan kas itu sebesar 37.500 pada investasi PT Andalas sebesar 37.500. Nah, lalu PT Nusantara itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasi itu sebesar porsi kepemilikan yaitu 75% dari 20 juta. Maka akan dilakukan pencatatan pada akun bagian laba atas PT Andalas 15 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit 15 juta. Setelah kita melakukan pencatatan, kita seperti biasa masukkan ke dalam perhitungkan ke dalam jurnal eliminasi dan kita masukkan ke kertas kerja konsolidasian. Dan di sini ada prosedur untuk yang tahun kedua, itu PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan mengutamakan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, tanda yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas itu masih dimiliki oleh PT Andalas sampai akhir 2016. Maka pencatatan yang dilakukan adalah investasi pada PT Andalas sebesar 187.500 pada bagian laba atas PT Andalas 180.500. Dan untuk kasnya kita catat dengan 75 juta pada investasi PT Andalas 75 juta. Nah, tanah yang diperoleh itu masih berada di PT Nusantara sehingga keuntungan itu tidak perlu dicatat. Kita Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam perhitungan eliminasi dan kita tuangkan kembali kepada kertas kerja konsolidasian di tahun kedua atau tahun 2015. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.